Oke, sudah terlihat? Hmm. Terlihat. Oke, baik. Selamat sore teman-teman Adante dan juga Mbak Gatia untuk kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih sekali karena kita bisa ketemu walaupun lewat Zoominar gitu ya. Semoga ini bisa menjadi awal pertemuan kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita seperti tadi Mbak Gatia sudah sampaikan bahwa seminar ini akan ada di setiap bulannya begitu ya, sehingga nanti teman-teman Adante bisa mengikuti, dan juga siapa tahu kita bisa ketemu secara langsung ketika teman-teman membutuhkan layanan yang lebih, khusus lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Berta Devi Aryani, MPSI Psikolog, bisa dipanggil Devi. Walaupun beberapa teman-teman atau, relasi yang lain memanggil Berta, tapi apapun itu boleh silahkan, saya sehari-hari, sebagai co-founder Adante Solution dan juga psikolog yang bekerja di Puskesmas Melati 2, di salah satu kabupaten Sleman. Sehingga, sore hari ini dari pengalaman, pelayanan psikologi sehari-hari ingin berbagi tentang bagaimana membangun pernikahan gitu. Nah, harapannya ini bukan hanya sekedar oke pernikahan yang sah, saling cinta terus kemudian menikah dan selesai, tapi adalah pernikahan yang, setiap harinya diupayakan menjadi pernikahan yang mesra dan harapannya ini adalah pernikahan yang akan membawa kita kepada surga gitu ya, bersama-sama dengan pasangan. Nah, ini adalah, harapan kita bersama, gitu. Nah, teman-teman Adante semuanya, jadi ini kita akan diskusikan dalam konteks yang luas, sehingga teman-teman Adante yang mungkin sekarang masih persiapan persiapan, dari mencari jodohnya mungkin, atau juga persiapan sudah ada jodohnya nih tinggal cari waktunya, atau bahkan, sudah menikah, atau yang sudah menikah bertahun-tahun, mari ini bisa menjadi, diskusi dan sharing kita bersama. Nah, karena ya tadi pernikahan itu adalah perjalanan yang panjang, jadi, eee, kita perlu untuk persiapkan segala sesuatunya agar perjalanan ini menjadi perjalanan yang indah, mesra, dan juga mencapai surganya bersama-sama, gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tentang pernikahan gitu ya, pernikahan. Ada banyak definisinya tentang pernikahan itu sendiri. Tetapi secara umum kita, lihat dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan. Ikatan baik secara lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, jadi tujuannya sudah jelas nih, mencapai keluarga yang bahagia. Apakah ada pernikahan untuk mencapai hal-hal yang sedih atau nggak pengen bahagia? Nggak ada. Sejauh ini dari, pengalaman selama kurang lebih 12 tahun di, layanan sehari-hari di puskesmas, semuanya pasangan ini datang, eee, ya mengharapkan untuk menjadi pasangan dan pernikahan yang berbahagia. Lalu juga harapannya menjadi pernikahan yang kekal, karena nggak ada juga orang yang mau menikah kira-kira mau berapa lama, mau 5 tahun, mau 10 tahun, nggak ada gitu ya. Jadi pernikahannya harapannya menjadi, pernikahan yang kekal, yang selamanya, yang, sampai akhir gitu ya. Sehingga ikatan lahir dan batin ini menjadi ikatan yang kuat gitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu yang kedua, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Sebuah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang punya tujuan untuk menyempurnakan agama dan ibadahnya.
Kenapa? Karena pernikahan ini sendiri adalah sebagai bagian dari ibadah, dan ibadahnya pun juga ibadah yang paling lama, gitu ya. Sehingga bagaimana untuk, menjalankan kesehariannya dalam sebuah pernikahan ini akan menjadi, bentuk dari mengamalkan ajaran-ajaran dalam agama yang dianut, gitu ya. Sehingga kesehariannya sebagai suami, sebagai istri dalam membentuk pernikahan ini adalah bagian dari menyempurnakan agama dan juga ibadahnya. Lalu yang ketiga, pernikahan itu adalah sebuah sakramen, gitu ya. Sakramen adalah sebuah, eee, tanda ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau dalam konteks ini bahwa, eee, pernikahan itu adalah sakramen di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan ini saling menerimakan. Artinya tanda suci ini untuk saling menerimakan. Punya peran yang penting dan punya peran yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama berjanji, saling berjanji, dan janjinya ini juga di hadapan Tuhan. Sehingga, eee, pernikahan ini bukan hanya, seorang laki-laki yang berjanji atau seorang perempuan yang berjanji, tapi keduanya saling berjanji kepada pasangannya dan janjinya ini juga, eee, di hadapan Tuhan, gitu ya. Artinya pernikahan itu sendiri tidak hanya mencakup, hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi pernikahan ini juga mencakup hal-hal yang sifatnya spiritual, gitu. Sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan dalam pernikahan ini mempunyai konsekuensi 2 hal, yaitu konsekuensi secara duniawi dan juga konsekuensi secara spiritual, yang dipertanggungjawabkan kepada manusia dan juga yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, pernikahan itu sedemikian besarnya, sedemikian sakralnya, sedemikian penting, nilai yang luhur gitu ya, sehingga ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan dan juga, eee, remeh gitu ya, bukan gitu. Oh yaudah yang penting kita sama-sama seneng, kita sama-sama, kepengen hidup bareng gitu, lalu ya sudah kita menikah gitu ya. Ternyata karena mengingat pernikahan ini sedemikian luhurnya, ini sesuatu yang perlu kita persiapkan dan kalau sekarang sudah kita jalani, maka kita perlu jalani juga dengan sebaik-baiknya. Nah, pernikahan ini sendiri di dalamnya termuat sebuah komitmen, ya. Seperti halnya ketika, tanda cincin gitu ya yang berikan di jari manis seorang, pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan ini akan menjadi tanda yang akan dibawa setiap harinya, eee, sepanjang hidupnya dalam pernikahan itu, maka pernikahan ini adalah sebuah komitmen juga gitu ya. Untuk apa? Komitmen untuk bisa terus saling mengupayakan. Gitu. Jadi dalam pernikahan itu nggak bisa kalau hanya suami saja atau hanya istri saja, tetapi keduanya. Suami dan istri sama-sama belajar, sama-sama melakukan semua usaha untuk memberikan yang terbaik dalam pernikahan. Sehingga konteksnya ini adalah saling. Saling untuk apa? Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memaafkan ketika ada pasangan yang melakukan hal yang tidak sesuai, saling juga menasehati dalam hal kebaikan, dan semua hal yang saling ini terus diupayakan setiap harinya, gitu ya. Sehingga tidak ada yang pasif kalau dalam sebuah pernikahan, keduanya aktif, keduanya sama-sama mengupayakan memberikan yang terbaik.
bukan hanya mengingat tentang, "Oke, aku sukanya ini, aku maunya ini." Tidak, tetapi dalam sebuah pernikahan, orientasinya adalah apa yang baik bagi keduanya, apa yang baik bagi keluarga. Sehingga kalau yang satu punya ide, gagasan tertentu, baik kalau itu juga dibicarakan bersama dengan pasangan. Agar kemudian menjadi sebuah keputusan bersama. Dan keputusan bersama ini adalah keputusan keluarga. Bukan lagi menjadi keputusan suami, bukan menjadi keputusan istri. Sehingga keduanya yang akan menjalani keputusan tersebut. Yang kedua, komitmen untuk terus belajar. Setiap fase pernikahan itu penuh dengan tugas dan tantangan. Ketika di masa-masa persiapan pernikahan, sama-sama belajar bagaimana untuk membangun kualitas diri sehingga menjadi calon suami dan calon istri yang baik. Lalu ketika sudah dalam masa pernikahan, di awal-awal, tahun-tahun pertama pernikahan, tentu saja juga akan ada perubahan. Ternyata pernikahan tidak sama dengan masa pacaran, sangat berbeda. Bagaimana kedua orang yang berbeda ini hidup bersama dalam sebuah rumah 24 jam, tahu dengan jelas bagaimana kebiasaan masing-masing, ini pun adalah sebuah proses belajar. Saling beradaptasi. Ternyata pasangan saya seperti ini. Ternyata saya perlu melakukan ini untuk bagaimana membangun pernikahan yang menyenangkan. Dua-duanya perlu belajar, sama-sama menyelami karakter masing-masing. Dan juga belajar bagaimana untuk memahami kebutuhan pasangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya pernikahan itu tidak tentang aku, tidak tentang mau saya, tetapi bagaimana kita juga menyelaraskan maunya saya selaras dengan maunya kamu, sehingga menjadi maunya kita bersama. Dan memahami kebutuhan pasangan ini menjadi hal yang penting. Kebutuhan antara suami dan istri tentu saja bisa sangat berbeda, karena secara fitrahnya laki-laki dan perempuan memang dibantu oleh struktur, apa, kognitif yang berbeda gitu ya, sehingga punya karakter, punya sifat yang berbeda juga. Nah, bagaimana kita memahami pasangan menjadi hal yang penting. Misalnya seperti ini, untuk seorang suami, bagaimana istri bisa, menempatkan suami sebagai seorang pemimpin, orang yang, dihargai, ini didengarkan pendapatnya ini menjadi hal yang penting. Tapi juga sebaliknya, suami perlu belajar memahami bahwa seorang istri ini juga perlu untuk punya kebutuhan untuk dimengerti, gitu ya. Sehingga, bisa ketika kebutuhan masing-masing ini sama-sama dipahami, ini akan juga membangun komunikasi yang baik di antara keduanya. Yang ketiga, bagaimana berkomitmen untuk terus bertumbuh. Nah, bertumbuh itu artinya bahwa begini, ketika seorang suami dan istri di awal pernikahan dengan karakternya, lalu seiring berjalannya waktu, ternyata karakter itu tidaklah cukup efektif. Maka kita perlu belajar untuk bagaimana mau mengubah sifat karakter kita untuk akhirnya menjadi lebih efektif. Misalnya, dari yang awalnya itu, mmm, kalau ngadepi masalah suka marah-marah, sehingga, mmm, kadang menyampaikan sama pasangan, "Ya aku tuh orangnya begini, ya kalau ada masalah tuh kayaknya aku lagi nggak bisa gitu berpikir tenang," sehingga bawaannya itu emosi, marah-marah. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi kan ini tidak baik dalam untuk sebuah pernikahan. Maka diri perlu belajar untuk bagaimana bertumbuh. Oh iya, ternyata semakin kita dewasa, kita perlu belajar untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa mengelola diri kita, sehingga bisa berpikir lebih jernih, bersikap lebih bijaksana, dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif.
Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Selagi dia mau, maka dia bisa berubah. Dia bisa bertumbuh ke hal yang lebih baik lagi. Lalu yang kemudian adalah komitmen untuk terus berjalan selaras dengan visi dan misi pernikahan. Apa itu? Nah, penting sekali untuk memulai sebuah pernikahan, kita punya yang menjadi tujuan, yang menjadi alasan kita berjalan, menjadi arah untuk kita tuju dalam pernikahan itu. Inilah yang disebut sebagai visi atau tujuan pernikahan. Dan tujuan itu ya tentu saja hanya akan sebatas menjadi tujuan tanpa ada upaya-upaya yang setiap hari dilakukan. Maka misi pernikahan, usaha, hal-hal yang efektif untuk mencapai tujuan pernikahan ini terus kemudian dihidupi bersama-sama antara suami dan istri. Sehingga dalam kesehariannya berjalan selaras dengan visi dan misi dalam pernikahan. Nah, mungkin bagi teman Adante yang baru mau memulai membangun sebuah pernikahan, jadi berpikir begitu kompleksnya gitu ya, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, apa saja yang menjadi dasar bagi seseorang individu dalam mempersiapkan pernikahan? Paling tidak kita melihat ada tiga gitu ya. Yang pertama, kita bayangkan bahwa pernikahan ini adalah sebuah perjalanan. Nah, ketika seseorang mau memulai sebuah perjalanan, maka dia perlu tahu mengapa, alasannya apa, pertimbangannya apa dia melakukan perjalanan ini. Sehingga seseorang yang punya rencana untuk menikah perlu tahu, punya alasan yang jelas dan mantap dalam mengambil keputusan menikah. Harapannya, pertimbangan itu bukan karena paksaan dari lingkungan atau tuntutan sosial atau sudah capek gitu ya dengan pertanyaan orang tua, pertanyaan teman atau bahkan mungkin tetangga, "Ayo kapan nikah? Udah udah lulus, udah kerja, lalu kapan menikah? Mana jodohnya? Mana pasangannya? Mana calonnya?" Dan sebagainya gitu. Apalagi ini kita akan mendekati di bulan puasa, setelah itu mau lebaran, nah ini kadang menjadi kondisi yang, eee, bikin bikin deg-degan nanti ya bagi, teman-teman Adante yang dalam proses, sudah menginjak usia dewasa awal gitu ya, sudah kayaknya sudah lulus, sudah kerja itu tadi dan kemudian banyak sekali, pertanyaan yang perlu kesiapan diri untuk menjawabnya terkait pasangan, terkait pernikahan. Nah, harapannya untuk memutuskan menikah bukan karena tuntutan-tuntutan sosial ini. Jadi memutuskan menikah karena benar-benar merasa sudah mantap, sudah siap. Diri sudah siap untuk bisa memulai sebuah relasi yang penuh dengan komitmen. Diri sudah yakin dan mantap dengan seseorang yang akan membersamai kehidupannya sampai selamanya. Diri juga sudah siap dengan segala tanggung jawab dan peran yang akan disandang setelah menikah. Ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau ditanya, lalu yang siap itu yang seperti apa? Ya, siap tidak ada indikator angkanya gitu ya. Artinya kalau sudah kesiapan 100% itu yang bagaimana, itu memang nggak ada gitu ya. Tetapi siap ini bisa dilihat dari bagaimana, diri ini bisa mengelola. Oke, saya bisa handle diri saya nggak? Saya bisa mengelola diri saya dengan baik atau tidak? Apakah saya masih menggantungkan, mmm, kemampuan saya untuk bisa
bersikap tenang ketika menghadapi masalah itu dari orang lain atau tidak gitu ya. Nah, maka diri yang siap untuk menikah, pribadi yang dewasa dan, untuk mempersiapkan pernikahan juga yakin bahwa, "Oke, saya bisa mengelola diri saya dengan baik, sehingga ketika nanti bersama dengan seseorang, ya akan menjadi lebih mudah prosesnya." Lalu, siap itu juga bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain. Misalnya, selain siap secara, pribadi, sifat, karakter, juga siap dalam finansial misalnya, siap, untuk bisa membangun interaksi sosial yang lebih luas gitu ya. Nah, ini juga dibutuhkan karena untuk membangun sebuah, rumah tangga itu ya semakin besar pilar-pilar yang tersedia, maka ya ini akan semakin kokoh juga bangunan rumahnya. Lalu kalau sudah punya pertimbangan yang matang, maka perjalanan ini harus ada tujuannya. Mau kemana? Mau dibawa kemana pernikahan ini? Sehingga yang namanya upacara pernikahan itu bukan sebuah akhir. Ini adalah sebuah awal dari perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang itu tentu perlu punya tujuan untuk menjadi panduan bagi dua pribadi ini bisa berjalan dengan selaras. Sehingga tujuannya perlu dikomunikasikan tentu saja bersama dengan pasangan gitu ya. Kalau masih, ngikuti tujuan pribadi ini berarti belum selaras gitu kan, belum menjadi tujuan bersama-sama. Karena bisa jadi berbeda. Ada, pernah pengalaman gitu ya bahwa, calon istri gitu ya dalam sebuah konseling, calon pengantin begitu, menyampaikan bahwa saya pengennya, punya keluarga yang hangat, yang sering menghabiskan waktu untuk bersama-sama. Sementara, calon suaminya gitu ya, eee, mengharapkan atau punya tujuan tujuan dalam pernikahannya adalah membangun keluarga yang segala sesuatu yang diharapkan oleh pasangan saya bisa memenuhi hal itu. Kebutuhan pasangan, kebutuhan keluarga itu menjadi tanggung jawab saya dan saya harus bisa memenuhi itu. Nah, dalam, kesehariannya ini tampak oke gitu ya, tapi ada hal yang perlu diselaraskan. Kenapa? Karena kebutuhan untuk bisa, menghabiskan banyak waktu bersama, untuk kemana-mana bareng gitu, mungkin juga tidak selaras dengan kebutuhan pasangan, tujuan pasangannya untuk bisa, mencukupi segala segala macam, keperluan keluarga gitu. Karena dia harus bekerja, dia harus, menyibukkan diri untuk bisa, mendapatkan nafkah yang baik bagi keluarga. Kalau tidak dibicarakan, tidak dicari titik temunya, maka ini bisa menjadi, potensial konflik di kemudian hari. Lalu ketika tujuannya sudah ada, disepakati bersama menjadi arah bagi keduanya untuk memulai sebuah perjalanan. Nah, tujuan ini perlu kemudian diwujudkan dalam upaya-upaya sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama-sama tadi. Sama-sama secara sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri, dan ketika sudah dikaruniai anak, berperan juga sebagai ayah dan ibu. Ini adalah, misi yang diupayakan setiap harinya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sehingga pertanyaannya bagi teman ADMT yang saat ini belum menikah atau sedang persiapan pernikahan, benar-benar sudah siap untuk menikah atau belum? Nah, ini bisa dijawab secara pribadi, nanti bisa dikomunikasikan juga, didiskusikan dengan pasangan untuk menjawab ini. Dan kalau memang sudah mantap, sudah benar-benar ada kesepakatan dan komitmen bersama, silahkan untuk melanjutkan prosesnya memulai perjalanan pernikahan. Oke. Nah, sekali lagi pernikahan adalah sebuah perjalanan. Maka ya
dalam perjalanan itu apapun bisa terjadi. Bisa ada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal-hal yang menyedihkan. Bisa jalannya itu mulus, landai, nyaman, teduh, tapi bisa jadi kita ketemu dengan bagian perjalanan yang terjal. Ada yang masa-masa melakukan sesuatu dengan mudah, mendapatkan hasil yang cepat, tapi juga bisa sebaliknya. Kadang ketemu dengan momen mendapatkan, tapi juga bisa dengan kehilangan. Menjadi cocok, kadang berkonflik, mesra, kadang dingin. Ini semua adalah dinamika yang bisa terjadi dalam sebuah perjalanan pernikahan. Ada hal-hal yang bisa dalam kendali kita untuk kita cegah, untuk kita upayakan menjadi lebih baik, tapi juga bisa jadi kita ketemu dengan kondisi yang memang tidak bisa kita ubah sepenuhnya. Nah, ini tantangannya macam-macam. Saya belajar bahwa setiap pasangan memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Ada yang dalam sebuah pernikahannya mesra, keduanya, tetapi ada tantangan dalam aspek ekonomi. Ada pasangan yang secara ekonomi nggak perlulah khawatir, tetapi tantangannya dalam hal keturunan. Ada pasangan yang punya anak-anak yang baik seperti yang diharapkan, secara finansial juga baik, stabil, tetapi ada tantangannya dalam aspek kesehatan. Atau juga hal-hal yang bisa datang dari luar. Kita nggak bisa mengukur bagaimana kebahagiaan sebuah pernikahan dari luarnya. Karena ya setiap pasangan, setiap keluarga memiliki tantangannya masing-masing. Nah, bagaimana kita perlu juga untuk mengenali ya, apa saja yang menjadi tantangan dalam pernikahan. Kalau ini pengelompokan yang secara garis besar begitu ya. Yang pertama, tantangan yang datang dari faktor internal. Tantangannya apa saja? Bisa dari konflik antara suami dan istri. Ya karena memang beda karakter, beda sifat, sangat memungkinkan terjadinya konflik. Beda kebutuhan, ya, beda prioritas. Hmm, yang satu waktu kebersamaan menjadi prioritas, sementara bagi pasangannya menyediakan kebutuhan keluarga itu yang menjadi prioritas, bisa jadi akhirnya muncul konflik. Atau juga yang banyak terjadi adanya pihak ketiga, ya, karena merasa dalam pernikahannya tidak mendapatkan kebahagiaan, merasa tidak puas dengan pernikahannya, sehingga ketika ada konflik, senang untuk berbagi cerita dengan lawan jenis, kemudian menyangkut hal-hal yang lebih pribadi didiskusikan, mendapatkan rasa empati, dan kemudian perasaannya menjadi bertumbuh menjadi hal-hal yang lain, begitu. Atau juga terjadinya kekerasan. Di awal, bagaimana untuk saling mengupayakan salah satunya adalah tentang belajar saling menghormati dan saling menghargai. Ketika kekerasan itu terjadi dalam konteks apapun, dalam bentuk apapun, berarti ada rasa hormat dan rasa menghargai yang berkurang. Karena kalau kita menghargai pasangan kita
kita akan menjaga, kita nggak akan melukai, kita nggak akan melakukan sesuatu yang buruk yang bisa menyakiti pasangan, gitu. Lalu faktor internal yang lain yang bisa menjadi tantangan dalam sebuah pernikahan adalah, ini hidup nih bareng-bareng gitu ya, tetapi tidak saling bekerja sama. Misalnya, banyak yang menjadi curhatan, dari, eee, terutama ibu-ibu gitu ya, yang banyak datang ke layanan, konseling psikologi mengeluhkan, eee, "Kayaknya saya kok, ngurusin keluarga ini sendirian ya," gitu. "Saya ngurusin bagaimana setiap paginya, eee, kebutuhan keluarga tercukupi, saya ngurusin anak-anak, saya sampai anak-anak sekolah, saya beresin semua yang ada di rumah, malam juga masih mendampingi anak-anak untuk belajar." Sementara di satu sisi, kalau ada suatu masalah, ada kesulitan, saya cerita dengan pasangan saya seolah-olah ngerasa bahwa, "Ah, itu urusan keluarga, urusanmu. Itu urusan anak-anak, itu urusanmu," gitu. Saya udah lelah dengan pekerjaan, misal. Atau juga yang dikeluhkan, eee, dari para suami yang datang di layanan psikologi merasa bahwa, kayak saya ini bekerja sendirian, saya dari pagi sampai sore kerja di luar rumah, dan kemudian ketika pulang saya tidak mendapati respon yang baik dari pasangan saya. Kalau ada, kebutuhan anak yang belum tercukupi, semuanya gara-garanya karena saya tidak memberikan nafkah yang baik gitu, yang besar. Kalau ada konflik, itu selalu karena faktor ekonomi yang dipersalahkan, saya tidak baik sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah. Ini banyak terjadi. Jadi merasa bahwa dalam pernikahan itu kerja sendiri, berusaha sendiri, sehingga merasa capek, lelah. Akhirnya kelelahan yang terus-menerus terjadi ini membuat, suami dan istri ini merasa jadi apatis dengan pasangannya. Alah, kalau disambati, dicurhati, disampaikan keluhan, juga nggak mau mendengarkan. Sifatnya udah kayak begitu kok, nggak bisa berubah gitu. Jadi, menjadi ya apatis dan akhirnya cuek. Ya sudah, kalau mau ya syukur, kalau nggak mau ya sudah, biarin aja saya hidup dengan anak. Nah, kalau sudah terjadi kondisi seperti ini ya tentu saja ini bukan relasi yang, sorry, ini bukan relasi yang baik gitu ya, relasi yang nyaman, relasi yang hangat dan mesra lagi dalam sebuah pernikahan. Lalu ini faktor tentang kehadiran anak. Banyak pasangan saat ini yang berjuang dengan kehadiran anak. Ada yang sudah 3 tahun menikah, 5 tahun menikah, atau bahkan sampai 10 tahun menikah dan masih, berjuang bagaimana untuk menghadirkan keturunan dalam keluarga. Tentu saja yang namanya kehadiran anak ini bukan usaha dari salah satu saja gitu ya. Oh, ini mungkin karena istri yang nggak sehat nih, bukan hanya karena, atau suami yang terlalu lelah bekerja, enggak, gitu ya. Jadi yang namanya mengusahakan kehadiran anak ini, tentu saja ada peran dari kedua belah pihak, baik suami dan istri. Dan kalau ini tidak sama-sama disadari bahwa keduanya punya kontribusi, maka ini bisa menjadi, permasalahan, bisa menjadi konflik dalam keluarga.
Kehadiran anak tidak hanya untuk pasangan suami istri ini saja yang bisa menjadi konflik, tapi juga bisa menjadi konflik dalam, keluarga besar gitu ya. Karena, kadang kan yang dilihat, "Loh ini, nunggu apa lagi nih? Kok belum hamil? Kok belum punya anak?" Gitu kan. "Oh ini mesti gara-gara, istrinya begini, oh mesti gara-gara suaminya yang begini," gitu kan. Heeh. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari lingkungan itu juga menimbulkan, ketidaknyamanan gitu ya pada pasangan gitu. Ya, secara umum banyak yang merasa istri ini yang paling dipersalahkan gitu ya kalau, eee, belum ada anak dalam sebuah keluarga. Sehingga pertanyaan kapan-kapan itu tadi sebenarnya bukan hanya jadi tantangan bagi teman Adante yang belum menikah gitu, tapi yang sudah menikah pun juga pertanyaan kapan-kapan ini nggak ada habisnya gitu. Kapan punya anak, nanti kalau sudah punya anak kapan ini jadi, punya adik gitu kan, kapan begini, kayaknya nggak ada habisnya gitu. Maka, eee, ya menyadari ada tantangan ini dan bagaimana nanti mengelolanya ini menjadi hal yang perlu. Lalu faktor eksternal ini, bisa konflik yang datang dari keluarga besar. Misalnya beda budaya, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan dalam keluarga gitu. Bisa jadi suami istri sudah saling memahami, tapi belum tentu kedua belah keluarga besar ini juga sudah selaras. Bisa menjadi konflik. Intervensi orang tua yang terlalu besar dalam sebuah pernikahan. Entah itu datang dari keluarga suami maupun istri. Keputusan-keputusan yang harapannya dibicarakan dan diselesaikan dalam, eee, keluarga kecil ini ternyata menjadi konsumsi keluarga besar gitu ya, sehingga, mmm, memberikan, saran, usulan, bahkan mengambil keputusan untuk keluarga kecil ini yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan, apa yang menjadi harapan atau tujuan dari keluarga. Problem sosial juga menjadi tantangan dalam pernikahan, misalnya terkait tentang, kesulitan bagaimana untuk bekerja yang optimal, mencari nafkah bagi keluarga, adanya PHK, adanya krisis, mmm, ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu konflik dan bisa memicu terjadinya perpisahan. Eee, Mungkin secara keterampilan suami istri untuk mengelola atau manajemen keuangannya sudah bagus, tetapi ya memang, pendapatan dari keluarga belum belum bisa tercukupi dengan baik. Ini kemudian bergulir menjadi konflik-konflik yang lebih besar, nah ini bisa berdampak pada perpisahan. Memang menjadi titik yang cukup, eee, meningkat gitu ketika kemarin di masa pandemi gitu ya dan, bagaimana keluarga ini, berusaha untuk survive dengan tantangan permasalahan ekonomi. Ini menjadi report juga dari, bagian, KUA gitu ya, beberapa kondisi yang perlu untuk menjadi perhatian. Lalu bagaimana kita ada masalah, ada tantangan, tapi bagaimana kita punya kemampuan, punya keterampilan untuk mengelola agar pernikahannya tetap menjadi pernikahan yang mesra, pernikahan yang aman. Yang pertama adalah bagaimana dalam kesehariannya kita tetap mengingat tentang visi dan misi pernikahan, terus memperbaharui, gitu. Sehingga yang namanya janji pernikahan
yang diucapkan bersama antara laki-laki dan perempuan, eee, membangun komitmen sebagai suami istri ini, mmm, menjadi janji yang perlu terus juga untuk diingat, dimaknai, dan dihidupi, gitu. Bahkan kalau perlu, ya visi misi pernikahan ini juga terus untuk di-update dan di-upgrade gitu, karena tantangannya berubah. Analoginya seperti ini, misalnya kita mau berjalan gitu ya, kita sudah menentukan tujuan, lalu kemudian dalam perjalanannya kita ketemu dengan, persimpangan gitu. Ada perempatan yang besar yang sama-sama mengarahkan dengan tujuan yang, ini kok kayaknya bisa bisa ini ya, bisa menyenangkan kalau kalau kita ke kanan atau menjadi hal yang baik kalau nanti ke kiri gitu ya. Nah, perlu nih bagi pasangan suami istri ini untuk bisa duduk sebentar, saling mendiskusikan langkah apa selanjutnya, tujuannya mau seperti apa untuk, melanjutkan perjalanan pernikahan. Apakah mau ambil jalan lurus, mau kanan, mau kiri, atau mau seperti apa gitu. Dan ini menjadi kebutuhan untuk bisa didiskusikan bersama. Mungkin salah satu, bagian dari agenda anniversary pernikahan bukan yang tentang hanya candlelight dinner-nya saja gitu ya, tapi juga berdiskusi, mengupdate tentang bagaimana visi dan misi pernikahan. Ini bisa dilakukan, bisa menjadi sebuah kebiasaan dalam keluarga. Lalu yang kedua, mau nggak mau sesibuk apapun yang namanya suami istri ya perlu punya waktu yang berkualitas bersama. Entah itu, di antara banyak tugas dan tanggung jawabnya, peran yang dilakukan sebagai seorang, ayah dan ibu atau mungkin, bekerja dengan karirnya, dengan apapun itu peran-peran sosial yang lain, tetap bagaimana punya komitmen untuk menyediakan dan juga menikmati waktu kualitas bersama dengan pasangan. Ini menjadi hal yang penting. Karena ya yang namanya kebersamaan dari secara fisik gitu dan secara emosional itu sesuatu yang perlu ditumbuhkan. Karena kalau nggak dilakukan ya nanti akhirnya akan menjadi kebiasaannya bukan kebiasaan untuk bersama, tapi biasa melakukannya sendiri gitu. Nah, ini yang nanti, bisa jadi tantangan pernikahan gitu ya. Bukan biasa bareng-bareng, tapi ya udahlah udah biasa kok ngelakuinnya semuanya sendiri gitu. Maka salah satu upaya untuk mengelola pernikahan yang mesra adalah membangun dan punya waktu kualitas bersama. Cari waktu yang sama-sama nyaman, disepakati, nggak harus yang setiap hari selalu gitu ya, ada, pergi bareng kemana enggak gitu ya. Ya setiap harinya bisa dilakukan dengan apa, sebelum tidur bisa ngobrol, bagaimana saling mengungkapkan perasaan, gimana kondisimu hari ini, hal apa yang menarik yang terjadi hari ini, kesusahan apa yang ditemukan, kemudian dibicarakan sehingga orang terdekat kita adalah pasangan kita. Lalu, upaya berikutnya adalah bagaimana terus bertanggung jawab dalam pengelolaan emosi diri. Ingat bahwa kita adalah pribadi yang dewasa, yang memutuskan untuk menikah bersama dengan pasangan kita. Sehingga salah satu ciri dari pribadi dewasa adalah punya tanggung jawab terhadap diri untuk bisa mengelola diri dengan baik. Kita mau jadi pribadi yang sabar, kita mau jadi pribadi yang tenang, itu bukan karena dikondisikan oleh pasangan, tapi itu karena kita sendiri yang melakukan. Ngerti, oke, ini saya sedang dalam keadaan yang emosi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Sekedar melakukan waktu untuk
tenang sebentar, melakukan relaksasi, terkoneksi lagi dengan pikiran, perasaan, dan tubuh kita, lalu kemudian mengizinkan, proses berpikir kita untuk lebih jernih sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat, ini menjadi tanggung jawab diri kita, gitu. Kita bukan orang yang meresponnya pokoknya kalau pasangan melakukan yang baik, ya saya juga melakukan yang baik, pasangan melakukan yang buruk, ya saya juga menjadi melakukan yang buruk, tidak, gitu ya. Bagaimana perasaan kita, bagaimana tindakan yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab diri. Kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, yang mesra, ya kita perlu belajar untuk mengelola diri kita dengan baik. Kondisi di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, ya kita bisa ubah cara pikir kita. Kita bisa perluas pandangan kita sehingga menemukan makna-makna baru yang lebih memberdayakan, sehingga kita bisa punya respon yang lebih positif terhadap kondisi tersebut. Ketika diri sudah menjadi lebih tenang, lebih nyaman, maka diri yang seperti inilah yang siap untuk membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif yang seperti apa? Bukan hanya ngobrolin tentang, ya ini juga menjadi penting sih, hari ini mau masak apa, hari ini kegiatanmu apa, gitu. Tapi tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana komunikasi efektif itu dibangun dengan saling bicara, saling mendengarkan, dan juga saling memahami. Seluruh diri kita, pasangan adalah orang yang paling mengetahuinya, gitu ya. Dengan komunikasi yang efektif itu, maka kita akan bisa menyambungkan dua kepala dengan isi yang berbeda ini menjadi lebih selaras, lebih klik lagi gitu ya. Ya, memang komunikasi ini yang menjadi jembatannya gitu. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada jembatan ya, keduanya nggak bisa untuk bisa jalan bareng dan membangun relasi yang kokoh. Fokus upaya dalam kendali diri. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita fokusnya pada, misalnya begini, saya nggak pengen punya pasangan yang nggak setia. Maka saya batasi bagaimana pasangan ini kesempatan-kesempatan untuk ketemu dengan lawan jenis. Nggak boleh ada telepon dari teman lawan jenisnya yang masuk, pokoknya, HP-nya steril gitu ya. Saya ngecek terus, chat-chat-nya gitu, atau mungkin saya harus kenal dengan semua teman-temannya pasangan, atau saya harus tahu schedule-nya, pekerjaannya apa segala macam. Fokus pada hal-hal yang di luar diri, fokus kepada bagaimana mengendalikan lingkungan, itu nggak akan pernah bisa. Maka upaya yang lebih efektif adalah bagaimana fokus kepada diri, membangun diri. Dengan cara seperti apa? Ya kalau kita pengen menumbuhkan kesetiaan, kepercayaan dalam pernikahan, saya menjadi pribadi yang mau untuk percaya kepada pasangan dan bisa dipercaya oleh pasangan. Selain fokus kepada diri, juga fokus bagaimana membangun relasi yang nyaman itu tadi. Ya, kalau relasinya nyaman, menyenangkan, sama-sama saling menjaga, pasangan juga punya sikap, bisa dipercaya dan bisa percaya sama kita. Akhirnya kepercayaan dan kesetiaan itu bisa terbangun. Merayakan dan memelihara cinta. Ya, ya, cinta kan sesuatu yang tidak datang dan akan selalu besar gitu ya, itu sesuatu yang, dinamis, perlu ditumbuhkan, perlu dipelihara gitu ya, sehingga hal-hal kecil gitu ya, misalnya, perayaan, hari-hari penting dalam keluarga, entah itu anniversary atau ulang tahun, itu bisa menjadi sarana bagaimana merayakan dan memelihara cinta. Bukan tentang seberapa besar budget yang dikeluarkan atau makanan yang mewah atau, hadiah yang, mmm, fantastik gitu ya, bukan gitu ya. Tetapi adalah bagaimana kita, mmm, memberikan perhatian kepada hal-hal yang penting dari pasangan kita.
Sehingga itu menunjukkan ya kita menghargai dan menganggap penting pasangan kita. Mendayung perahu bersama dan menjadi selaras dalam perjalanannya. Ibaratnya sebuah perahu dayung, ya kalau cuma satu sisi yang dayung ya ya gerak sih, mungkin juga akan maju, tapi nggak akan efektif, nggak akan membuat progres yang signifikan. Maka si perahu dayung ini perlu didayung dari kanan dan dari kiri bareng-bareng jalannya dan selaras gitu. Sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Suami istri punya peran masing-masing. Tapi bagaimana menyelaraskan itu sehingga apa yang dilakukan suami, apa yang dilakukan istri, ini sama-sama yang terbaik untuk keluarga dan pernikahan. Bukan untuk kepuasan pribadi. Atau kalau melihat istrinya kesusahan, melihat suami sedang ada tugas tanggung jawab yang besar ya terserah cuek nggak bisa gitu ya. Maka perlu untuk bekerja sama. Dan yang terakhir adalah bagaimana saling menjaga komitmen pernikahan. Ya, sehingga harapannya dengan upaya-upaya mengelola ini akan membangun pernikahan kita menjadi pernikahan yang mesra, pernikahan yang selaras dengan apa yang kita mimpikan di awal, bahwa ini akan menjadi pernikahan yang kita pertanggungjawabkan secara dunia dan secara akhirat gitu. Dan bahwa pernikahan ini yang akan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan tuntunan agama, menjadi pribadi yang juga tunduk dan patuh pada Tuhan, sehingga eh, pernikahan ini akan membawa kedamaian, kesejahteraan, dan menjadi jalan untuk menuju surga bersama-sama. Nah, jadi menikah tidak hanya sah secara agama dan negara, gitu ya, harapannya juga membangun keluarga yang penuh berkah menuju surga bersama yang indah. Nah, sekian untuk sharing hari ini terkait bagaimana membangun pernikahan yang mesra. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih, gitu ya, teman-teman ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh banget bisa kontak ke kami, atau mungkin secara personal ada hal-hal yang ingin difasilitasi, boleh juga bersama dengan kami untuk membangun pernikahan yang mesra menuju surga bersama. Begitu, Mbak Katia, Ah, dari saya sore hari ini. Oke, terima kasih nih Mbak Devi. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Mungkin kalau misalkan ngobrol gitu ya, pasti waktunya juga nggak cukup ya kalau ngomongin terkait dengan pernikahan gitu. Ya. Ada aja permasalahannya, ada aja dinamikanya yang mungkin satu dan orang berdua pasti juga berbeda gitu ya Mbak Devi ya tantangannya tadi yang disebutkan. Oke, tapi balik lagi kalau tadi Mbak Devi udah meng-highlight gitu ya bahwa salah satu kunci dalam mengelola pernikahan adalah tadi ya fokus pada upaya kendali dalam diri. Apa sih yang ada di dalam kendali kita begitu ya sebelum kita mau mengatur lingkungan gitu, tapi kita perlu untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Devi untuk sharing-sharingnya buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, oh ya masih bertanya-tanya ya, atau masih penasaran dengan tadi apa yang sudah disampaikan sama Mbak Devi, boleh banget ya untuk DM ke Instagram kita atau mungkin eh, apa komen di YouTube kita. Nanti insya Allah kita akan live-kan di YouTube gitu supaya teman-teman bisa melihat lagi rekamannya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga sharing kita pada sore hari ini bermanfaat dan juga bisa kita terapkan pada keluarga kecil kita. Ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas-kelas kita berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman Adante semuanya.